Cek. Cek, halo. Halo, Ya, tes. ya. Halo semuanya. So, hello everyone. Selamat malam. Good Senang evening. bisa kembali ke sini kembali. Very glad to be back here in the camp, Singapore. Terakhir saya ke sini, perut saya besar. So last time when I was here, my belly was so big. Ya, waktu itu saya hamil anak saya yang pertama, tapi I was sekarang ke pregnant sini, actually. saya ke sini perut saya kecil, tapi ekor saya banyak. So now my belly like getting, yep, back to normal. But I got so many at the back following. Ya, puji Tuhan. So praise the Lord. Ya, nama saya Hana. So Saya my name, dari for those Indonesia, tepatnya Kupang Revival Fellowship. that don't know, my name Hana, and then I came from Revival Kupang Fellowship. Latar belakang saya sebelum mengenal kebenaran, saya seorang Katolik. My background was a Catholic before I born again. Tetapi pada waktu saya menjadi seorang Katolik itu bukan menjadi keputusan saya, karena waktu saya kecil umur 9 tahun saya memutuskan untuk pindah ke Bali. So when I was a Catholic, it's just I'm following the tradition and I'm following my parents. So Ya, my uncle, not my oh, parents. my uncle, sorry, yeah, my uncle. Ya, jadi waktu itu saya tidak mengerti sama sekali yang saya lakukan, dan singkatnya lalu saya tinggal bersama paman saya, dan waktu itu di keluarga mereka ada situasi dan saya pindah ke tante saya, dan waktu itu saya berumur 10 tahun. So actually, I didn't have any clue that why I became a Catholic, but I just follow my uncle. And then in one time that in the family of my uncle got situation, so I moved from Java to Bali Island, and then I stay with my auntie, one of my aunties. Ya, lalu 1 bulan setelah itu saya bertemu, keluarga kami bertemu dengan Brother Rob Lucas. So Dan waktu itu Brother Rob tanya sama saya, apakah kamu tahu Roh Kudus? so 1 month later that the family met Rob Lucas that came from Australia, and then we were asked that, do you know about the Holy Spirit? Dan You Christian? ya, waktu itu saya cuma bilang ya saya tahu Roh Kudus karena sebagai seorang Katolik ya berdoa atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tetapi selebihnya itu bagaimana wujudnya apa itu saya benar-benar nggak tahu. And I told him that, yeah, I know Holy Spirit because we pray in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Dan Brother Rob Lucas menawarkan kepada saya, apakah kamu mau terima Roh Kudus? Karena jika seseorang tidak memiliki Roh Kristus, dia bukan milik Kristus. And I was asked that that's not the Holy Spirit. So you really want to receive the Holy Spirit because you should have the proof. Dan lalu saya bilang, oh ya, coba, saya mau coba. Karena waktu itu dibukakan di Kisah Para Rasul dan dia bilang kalau misalkan kamu terima Roh Kudus, kamu akan menerima bahasa baru. So he opened up Acts chapter 2, and then when you receive the Holy Spirit, there is a proven that you should speak in tongue. Dan waktu itu buat saya kok aneh ya, orang bisa terima, maksudnya bisa bahasa lain, bahasa baru tapi tanpa belajar. Jadi waktu itu saya cuma mau membuktikan apakah benar firman Tuhan ini dan apakah janji itu memang betul untuk saya. So for me, it's a bit weird that why that when we receive the Holy Spirit, it must like speaking a new language. Because on my mind that if you want to speak a new another language, that you must learn. Ya, dan waktu itu saya merendahkan hati saya dan saya mau mencoba. Kalau misalkan saya bisa terima Roh Kudus ini, saya mendapatkannya, berarti firman Tuhan itu nyata. So I just humble myself actually at that time, that on my mind I just tested. So if this is really true because it's in the Bible, so it should happen to me. Dan puji Tuhan, pada waktu saya bicara haleluya, haleluya beberapa kali, dan saya terima Roh Kudus, dan apa yang saya alami itu tepat seperti yang tertulis di Alkitab. So when we pray together and I said a few hallelujah, and then my tongue just changed, and then I spoke in tongues straight away. Dan keesokan harinya tanpa saya ragu, dan saya harus baptis di dalam air, dan karena sebelumnya itu saya dipercik dan itu bukan baptisan sama sekali, dan tanpa saya ragu dan tanpa saya bertanya kepada orang tua saya, karena mama saya Muslim dan papa saya Hindu. Jadi saya memang bisa memutuskan semua, maksudnya untuk kepercayaan mereka memberikan kebebasan kepada saya untuk memilih mana memang yang saya mau.
So I had no doubt after I received the Holy Spirit, I spoke in tongue, and then the next day I got baptized, and then it was my decision because I didn't tell my dad or my mom because dad was Hindus and then mom Muslim. So I decided myself, and then I decided for the Lord. Ya, dan puji Tuhan, setelah saya keluar dari air baptisan, mukjizat pertama yang saya rasakan itu sebelumnya saya memiliki kepahitan sama ibu saya, tapi So begitu saya keluar dari air baptisan, kepahitan itu hilang begitu saja dan digantikan dengan sukacita. So when I came out of the water baptism, that I knew I had this bitterness toward my mom, and it was healed straight away, and I have the forgiveness, and I have no more bitterness toward my mom. Dan itu saya benar-benar merasakan bahwa itu adalah kuasa Tuhan yang luar biasa, karena sebelumnya banyak keluarga yang memberitahu ke saya kalau itu tidak bagus, tapi saya nggak pernah mau dengerin, saya tetap keras kepala. Tetapi begitu saya keluar dari air baptisan, kuasa Tuhan sungguh nyata buat saya, dan waktu dari hari itu saya benar-benar merasakan bagaimana berjalan tanpa adanya kepahitan, dan baru saat itu juga saya mengalami sukacita yang sungguh luar biasa dalam kehidupan saya. So well, actually, the members of the family told me that it's not good for you that you have bitterness, you have to have forgiveness. But I was being stubborn. But at that time, when I humbled myself, I got baptized, and straight away I put everything there. It was really a relief, and I got this forgiveness, and I thank to the Lord for all the things that He has done. Dan puji Tuhan, banyak hal yang Tuhan ubahkan dari kehidupan saya yang lama, khususnya adalah bagaimana saya punya pola pikir Kristus. Dan dulu saya orangnya suka sekali kayak bersungut-sungut dan penuh dengan kekhawatiran, tetapi dengan semua proses dan tidak secara mudah, tetapi proses yang Tuhan berikan kepada saya itu merubah saya sedikit demi sedikit, dan tentunya dibantu oleh Roh Kudus. So I used to be a hard person that I thank to the Lord because the Lord changed the way that I'm thinking, my mindset. I used to be, I like to murmur, easy to get upset, so upset. But the Lord changed my life. Dan saya bersyukur saya menikah di dalam Tuhan, dan sebelumnya saya divonis dokter, 3 dokter memvonis saya tidak bisa punya seorang anak, tetapi sekarang saya punya 3 anak. And I thank to the Lord also. There's another testimony that the doctor actually told me that I couldn't bear children because I have problem. But now we were blessed. The family were blessed with 3 children. Dan 10 tahun yang lalu saya dengan keluarga memutuskan untuk membantu pelayanan di Kupang, dan itu sangat-sangat merubah semuanya dalam kehidupan saya pribadi, khususnya pada saat saya menjadi seorang yang bersyukur, bukan bersungut-sungut. Jadi apapun yang saya dapatkan, saya bisa bersyukur, dan hal sekecil apapun yang terjadi dalam hidup saya selalu bersyukur, karena sebelumnya saya jadi orang yang sangat-sangat tidak pernah bersyukur. And thankful also to the Lord, being grateful that the family have the courage to have decision that 10 years ago that we decided to move to Kupang to help the ministry. So rather than being worried and then murmuring, but really that because of the Holy Spirit, because of the Lord, that I could be being grateful and then thankful to the Lord for what He has done. Dan saya mau menyampaikan kesaksian yang baru-baru saja terjadi. Mungkin sebagian di sini dengar bahwa suami saya terkena serangan jantung. So again, it's about my husband also. There's another testimony that he got heart attack just recently. Itu benar-benar cukup membuat saya kaget sekali karena begitu cepat kejadiannya, dan saya bersyukur sekali pada waktu itu. Saya berdoa dalam hati, yang saya minta adalah Tuhan berikan ketenangan, damai sejahtera buat saya pribadi, karena pada saat saya menghadapi situasi seperti itu, saya tahu kalau misalkan saya panik, saya khawatir, semuanya pasti akan menjadi lebih buruk. So, well, in the beginning, like it was really a shock, a big shock for me. But I prayed, I kneeled down, and then I prayed to the Lord, Lord, give me peace, and give me the peace that not to be panicked, because I know if I was panicking and things it's gonna be getting worse and worse. But please give me peace, and then so that I could handle all the things. Dan waktu itu waktu saya mengantarkan suami saya ya, waktu dicek dengan dokter yang kedua, dan akhirnya Anton mesti masuk ke ICU.
itu benar-benar saya seperti kayak nggak percaya, oh suami saya mesti masuk ICU. Tapi waktu itu saya benar-benar berdoa, Tuhan, ini benar menguji iman saya, dan pada waktu itu tema di Kupang adalah di dalam kasih tidak ada ketakutan. So when we went to the doctor, and then I was surprised that the doctor said that he got this heart problem and then need to be staying getting into the ICU. But the theme of camp, the theme in Kupang actually, the one in love there is no fear. So that really strengthened me also it's a reminder. Jadi waktu itu saya cuma berdoa, saya bilang, Tuhan, saya tahu saya adalah anakmu, jadi saya mengingat semua yang dikhotbahkan pada bulan itu mendadak di pikiran saya, dan saya ingat bahwa Roh Kudus adalah kekuatan dan penghiburan saya, dan saya bersyukur sekali pada waktu itu saya melihat semua di handphone suami saya, semua seluruh saudara-saudari berdoa buat suami saya, dan saya merasa bahwa itulah kekuatan buat saya, bahwa Tuhan memberikan saudara-saudari yang luar biasa, dan juga waktu itu saya diingatkan bahwa saya hanya mengandalkan Tuhan. Saya tidak bisa mengandalkan manusia, tetapi saya taruh pengharapan saya ke dalam tangan Tuhan. So that's the hard one. Actually, it's quite long. So basically, like I got the strength is because of all the talks, and then I saw from the phone that everyone prayed. But I got the strength, I got the courage, and then I can go on. And then, of course, because of the Lord, so that I can go on with my husband, and then we get the miracle. Saya waktu itu juga nggak tahu maksudnya apakah suami saya ini bisa kembali ke rumah dengan keadaan sehat ataukah tidak bisa kembali ke rumah lagi, saya juga nggak tahu. Tetapi yang saya tahu, saya punya Tuhan yang luar biasa, apapun yang terjadi, Dia pasti akan bersama saya. Itu saja kekuatan saya. So whatever the situation, I don't want to think it's sort of like whether my husband is going to be here in the hospital or we could go back home. It's just, Lord, I put this unto you. So whatever, this is according to you. Dan keesokan paginya waktu hari kedua suami saya ada di ICU, pada waktu pagi saya biasa baca Alkitab, dan waktu saya buka aja Alkitab saya, langsung yang terbuka adalah di Roma 8 ayat 28. So in the morning that I actually read my Bible, and then that morning that I opened the Bible, and then Romans 8:28. Dan setelah saya membaca firman itu, saya benar-benar punya kepercayaan diri bahwa saya tidak sendiri, Tuhan selalu menggandeng tangan saya. Jadi dari hari itu, biarpun suami saya di ICU, saya tetap bisa bersukacita, dan saya percaya, saya yakin Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik untuk saya dan juga keluarga saya. Jadi saya benar-benar bersyukur punya Allah yang luar biasa, dan hal itu untuk saya pribadi menguji iman saya betul-betul, dan saya memilih untuk saya selalu menaruh iman saya ke dalam tangan Tuhan. Okay, so when I read that, and then I trust the Lord that the Lord holds my hand and my husband's hands, and then the family is also on the hands of the Lord. And I really thankful and being grateful to have a big God. The Lord is always with us. Ya, puji Tuhan, dan akhirnya Praise the Tuhan Lord. menyelesaikan semuanya dengan sempurna, dan suami saya bisa kembali ke rumah bersama kami kembali. And I just thank the Lord that my husband back again at home, and then we are all gathered together. Terima kasih. Thank Tuhan you. Yesus memberkati. And God bless you all.